Dokter, ada pertanyaan dari anonim. Malam dokter, anak saya berusia 18 bulan, sudah bisa semua bahkan makan sendiri. Tapi belum ngomong, baru babbling. Dan bilang no. Geleng-geleng kepala kalau menolak sesuatu. Untuk simulasinya apa ya dokter? Oke, 18 bulan. Secara motorik berarti udah bagus ya. Berarti ini masalahnya secara bahasa. Oke, ini lagi secara bahasa nanti mungkin ada hari berikutnya yang akan membahas khusus untuk bahasa ya Bunda, tapi mungkin saya bahas sedikit aja. Jadi apabila sampai 18 bulan belum mencapai titik bahasa yang sesuai, karena kita tidak ada bahas bahasa ya di hari ini, makanya tidak ada saya kasih satu slide yang isinya capaian bicara pada usia-usia tertentu ya, karena saya hari ini cuma bahas motorik. Tapi memang kalau dia hanya bisa babbling sampai usia 18 bulan, itu artinya ada keterlambatan. Karena di usia 18 bulan, seharusnya anak sudah mampu mengatakan kira-kira sampai 6 kata dengan jelas, atau bahkan sudah mulai mencoba untuk membentuk kalimat. Ya, itu bahkan dia sudah harus melewati 9 bulan aja, dia harus sudah bisa bilang mama, papa spesifik. Jadi dia bilang mama, tapi itu hanya khusus untuk mamanya, bukan berarti dia ngeliat tembok terus dia mama babbling ya itu namanya. Tapi kalau mama papa spesifik, dia panggil itu hanya untuk satu orang yang dianggap itu mamahnya, atau satu orang yang dianggap itu papanya gitu ya. Seperti itu. Jadi memang 18 bulan kalau cuma bisa kata-kata seperti itu artinya keterlambatan. Nah, kalau keterlambatan kan tadi saya bilang, balik lagi nih, kita lihat stimulasinya udah cukup belum? Ya, apakah sudah diajak bicara setiap hari? Apakah sudah coba dinyanyikan lagu, bernyanyi, diperkenalkan dengan anggota-anggota tubuh, terus udah gitu diajak interaksi, dibacakan buku cerita setiap malam ya kan, diajak diceritakan banyak hal ya, diperkenalkan dengan teman-teman sebayanya atau diperkenalkan dengan anggota keluarga lain, berinteraksi sosial dengan banyak orang. Yang pertama, bagaimana penggunaan bahasa di rumah? Apakah lebih dari satu bahasa? Kalau lebih dari satu bahasa kasihan ya, dia bingung. Makanya kita selalu bilang ngajari anak tuh dengan menggunakan satu bahasa aja di rumah. Kalau biasanya pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris aja. Kalau biasa pakai bahasa Indonesia aja. Karena anak untuk mengenali satu kompleksitas bahasa saja sulit. Terus kita mau gabungin jadi dua, belum mampu dia. Apalagi kalau usianya tuh masih usia dalam reaching satu stadium language yang belum mampu dia capai gitu. Jadi terus terbiasa untuk mengatakan segala sesuatu kata itu yang jelas. Misalnya, kucing itu ya kucing, bukan meong. Ya. Makan ya makan, bukan mam. Maka kita biasakan memberikan kata-kata yang sebenarnya, walaupun anak kita nih misalnya belum mampu untuk menciptakan suatu kata yang tepat ya, bukan berarti kita jadi ikut-ikutan ngikutin bahasanya dia, jadi lucu-lucuan. Enggak, kita tetap bicara sama dia sesuai dengan bahasa yang benar, agar dia termemori dan mencoba terus setiap hari untuk mengucapkan bahasa yang lebih benar. Makanya reaching 18 bulan itu mampu mengucapkan 3-6 kata secara benar, karena dia terbiasa mendengar stimulasinya juga kata-kata yang benar. Ya, seperti itu. Kalau menurut saya ya Bunda, boleh kalau misalnya memang khawatir, coba di screening saja ke poli tumbuh kembang anak untuk dicari hal-hal apakah ada masalah lain selain stimulasi, misalnya apakah ada gangguan pendengaran dan lain-lain. Seperti itu. Kalau memang masalahnya cuma stimulasi, ya maka nanti akan diberitahu stimulasi yang harus diberikan seperti apa. Apakah perlu terapi bicara, ataukah hanya tambahan stimulasi-stimulasi penting yang bisa dilakukan harian di rumah.